kira-kira perhelatan 3 hari dan kira-kira hari kelima setelah itu dia telepon saya. Dia bilang begini, "Mas Ponco, saya jatuh." Jatuh dalam hal apa? Dia bilang bahwa akhirnya saya tidak kuasa untuk bisa menetralisir keadaan. Saya jatuh dalam pelukan dosen favorit saya, dia bilang begitu. Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kondisi Anda hari ini? Saya berharap Anda sehat dan tetap antusias. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 begitu, ini ada satu produk dari mitra kami namanya Molucas. Produk ini fungsinya untuk sebagai immune booster dan salah satunya adalah peran untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Anda nanti bisa mengunjungi di Instagram Molucas Store di alamat ini ya. Baik Sobat Harmoni, pada episode kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda deskripsi cerita monologis begitu tentang satu kasus yang pernah saya tangani. Judulnya adalah Dosen Idola Nyaris Meninggal Pasca Intimasi. Ini satu judul yang sangat dramatis begitu. Dan kisah ini melibatkan 3 tokoh ya. Saya akan memakai nama samaran seperti pada kes-kes monologi sebelumnya. Nanti saya berharap andai kata Sobat Harmoni punya kemiripan nama yang sama, saya mohon maaf karena sebetulnya untuk memberikan deskripsi yang clear begitu ya. Yang pertama adalah Sally. Sally ini seorang istri begitu, dia profesinya sebagai seorang perawat. Usianya saat itu sekitar 35 tahun. Dia sebagai istri dari seorang suami bernama Hari. Pak Hari ini usianya 4 tahun di atasnya Sally begitu. Dan keluarga ini sejatinya hidup dalam sebuah kondisi yang bahagia begitu. Dilengkapi dengan hadirnya 2 buah hati. Dan secara kecukupan finansial nggak ada masalah. Secara pandangan orang luar pun dianggap keluarga yang harmonis dalam tanda kutip ya. Mengapa saya sebut tanda kutip? Karena ternyata ada potensi konflik atau kerentanan pecah begitu ya. Dan ini terjadi ketika Sally mulai berkonsultasi dengan saya bahwa kira-kira 1 minggu ke depan dia akan mengikuti satu pelatihan peningkatan kapasitas profesi begitu. Dan pelatihan ini diadakan 3 hari. Dan perhelatan 3 hari akan dilakukan di luar kota begitu. Dan sebetulnya kalau nggak ada tantangan dia mungkin tidak akan berkonsultasi dengan saya. Dia bilang begini, "Mas Ponco, saya ternyata dikirim oleh perusahaan untuk atau rumah sakit begitu ya untuk mengikuti pelatihan dan herannya salah satu pembicara adalah dosen favorit saya ketika saya dulu kuliah begitu." Terus saya bertanya dengan agak-agak penasaran sedikit begitu, "Emang ada apa dengan dosen favoritmu itu?" Ternyata mereka dulu sempat ada hubungan khusus tetapi tidak sampai ke hal yang intim begitu, hanya sekedar saling mengagumi kira-kira begitu ya. Nah, saya memberikan saran begini, Sally sebaiknya tetap memakai logic thinking ya. Anda sudah punya suami yang baik, memang pada saat itu sebelumnya dia kirim foto suami bahwa tipikal suaminya suami yang sabar, yang cenderung menghindari konflik, cenderung menciptakan suasana yang damai begitu. Dan anak-anak juga pada proses pendampingan yang utuh begitu ya. Kemudian saya juga ingatkan, hati-hati kamu nanti ketemu dengan dosen favorit itu bisa 2 hal yang terjadi, kamu netral atau mungkin kamu larut dalam perasaan yang dominan menciptakan kekaguman lagi seperti hanya ketika kamu dulu masih kuliah. Kira-kira saran saya begitu. Sally mengatakan, "Saya usahakan Mas Ponco, bantu doa ya," dia bilang begitu. Oke, 1 minggu setelahnya belum ada komunikasi dengan saya. Kira-kira perhelatan 3 hari dan kira-kira hari kelima setelah itu dia telepon saya. Dia bilang begini, "Mas Ponco, saya jatuh." Jatuh dalam hal apa? Dia bilang bahwa akhirnya saya tidak kuasa untuk bisa menetralisir keadaan. Saya jatuh dalam pelukan dosen favorit saya, dia bilang begitu. Dan akhirnya dia bercerita bahwa di hari pertama
Di antara puluhan peserta pelatihan itu, dia menyempatkan diri untuk menemui sang dosen yang notabene sebagai pembicara di sesi itu ya. Kemudian dia berbincang begitu, dan ada satu kalimat dari sang dosen yang membuat dia, kalau orang Jawa namanya gliyeng itu tersanjung begitu ya. Sang dosen bilang begini, "Sally, kamu kelihatan makin cantik ya." Nah, perhatikan Sobat Harmoni, satu kalimat saja kalau ini diucapkan dari seorang pria yang dulu pernah punya hubungan khusus begitu, maka buat seorang perempuan, buat seorang istri adalah hal yang sangat berbahaya. Salah satu kelemahan perempuan adalah di pendengaran. Nah, itu satu poin yang kita harus catat, Sobat Harmoni. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Singkat cerita, dia bercerita bahwa di perhelatan 3 hari itu, dia berbuat hubungan atau berintimasi dengan sang dosen 2 kali. Wow, saya sempat kaget. Ternyata tidak hanya sekedar datang untuk melepaskan kekangenan dan beradorasi yang dalam batas yang wajar begitu. Ternyata mereka masuk dalam kolam intimasi yang sebetulnya tidak layak dilakukan, kira-kira begitu ya. Dan apa yang terjadi yang lebih mengagetkan? Di hari yang kedua atau di kesempatan intimasi yang kedua itu, Sally bercerita, "Saya sempat deg-degan Mas Ponco. Karena ketika dosen itu selesai berintimasi dengan saya, degup jantungnya meledak-ledak seperti kendaraan mau perang," kira-kira begitu, seperti lagu Ahmad Dhani ya. "Nyaris malam itu dosen saya mau meninggal," kata Sally. Saya sejenak menghela napas dan saya bilang begini, "Kamu mestinya bersyukur. Apa yang terjadi andai kata sang dosen meninggal saat itu akan jadi suatu tragedi mungkin yang akan diekspos oleh media dan sebagainya." Nah, seminggu setelah peristiwa itu, Sally berkata bahwa, "Saya merasa nggak layak Mas Ponco. Saya nggak bisa lupain sosok dosen. Bahkan ketika saya melayani suami, apa yang terjadi Mas Ponco? Bayang-bayang wajah dosen itu yang muncul ketika saya berintimasi." Saya bilang begini, ini adalah efek dari pertemuan 3 hari dan 2 hari yang kamu berintimasi dengan sang dosen. Tetapi memang butuh pemulihan, butuh rehabilitasi secara mental, secara psikis, bahwa kamu harus melupakan sang dosen. Bagaimanapun suami kamu pasti yang terbaik. Dan singkat cerita, dia belum bisa langsung melupakan itu. Masih dalam konteks bahwa setiap kali, mohon maaf, hubungan intim dengan sang suami, dengan Mas Hari, maka bayang-bayang sang dosen yang muncul di dalam benaknya. Beberapa hari setelah itu, 1 minggu, 2 minggu, Sally suatu ketika merasa tersentak, tersadarkan begitu, ketika dia mendengarkan lantunan lagu yang menurut dia, isi lagu ini menceritakan apa yang dialaminya. Nah, seperti apa melodi dari lagu tersebut? Rekan saya akan membawakannya bagi Anda, Sobat Harmoni. Setelah dia mendengarkan atau beberapa kali mendengarkan lagu ini, maka dia mulai melihat bahwa aku sudah jatuh dalam temaram perselingkuhan, meskipun sekarang aku sudah tidak lagi berhubungan dengan sang dosen. Saya berkata begini pada Sally ya, "Sally, ini pelajaran yang berharga. Jangan merasa terintimidasi, tetapi lakukan yang terbaik yang menurut kamu bisa berikan kepada sang suami. Pertama yang harus dilakukan adalah kamu berharap sama Tuhan supaya pola pikirnya diubah. Karena pola pikir kamu yang setiap kali kamu berhubungan dengan suami, sementara yang muncul adalah sosok dosen itu, ini akan membuat kamu terintimidasi.
Mungkin suami menikmati, tetapi kamu sendiri tidak akan pernah menikmati karena rasa bersalah, rasa mengkhianati dan sebagainya. Maka lakukan itu, jangan pernah putus asa. Kemudian yang kedua adalah andalkan keluarga sebagai lingkungan yang memang Tuhan berikan buat kamu untuk bisa menikmati keseharian. Family time perlu, dan mungkin kamu perlu berdiskusi dengan suami untuk mengingat-ingat masa pacaran dulu. Kira-kira tempat mana yang menjadi tempat khusus buat kamu untuk bisa pacaran, kemudian berintimasi secara aman dengan suami dan sebagainya. Sally melakukan apa yang saya sarankan begitu, dan memang butuh waktu, Sobat Harmoni. Pelajaran buat kita apa, Sobat Harmoni, dari kasus ini? Kontemplasinya apa? Perenungannya apa? Kira-kira begitu ya. Setidaknya ada 3 hal yang bisa jadi pelajaran buat kita. Pertama adalah jangan pernah kita merasa tidak rentan terhadap case perselingkuhan atau main hati. Siapapun dan dalam keadaan apapun. Dari kasus yang Sally alami tadi, seperti kalau saya sampaikan tadi bahwa di awal saya bilang Sally harus bersikap logik, tidak dengan perasaan yang dominan. Dan dia bilang saya akan usahakan, ternyata dia jatuh juga. Artinya apa? Ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak ada satupun pribadi yang tidak rentan terhadap perselingkuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah miliki kemelekatan dengan Tuhan, andalkan Tuhan untuk setiap apa yang Anda alami. Karena dengan kekuatan sendiri, ketika perselingkuhan itu ada di depan Anda, bergelantungan di benak Anda begitu, maka dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu. Kemudian yang ketiga adalah jangan merusak bahagia rumah tangga Anda yang sudah sedemikian rupa terbangun secara harmonis. Kemudian Anda men-challenge diri dengan bermain hati dengan pribadi lain yang bukan pasangan Anda. Seperti yang saya bilang, selingkuh sekali berpaling keluarga runtuh. Pelajaran dari apa yang kita lihat dari apa yang dilakukan Sally adalah tetap setia kepada pasangan. Ini pelajaran penting buat kita, Sobat Harmoni, bahwa sekemilau apapun orang di luar sana, bahkan mantan dosen favorit pun, dia juga punya istri. Apa perasaan sang istri ketika melihat bahwa sang dosen bermain hati, kira-kira begitu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa kesetiaan adalah satu tolak ukur bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang solid begitu dalam rumah tangga. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai itu mudah untuk dilakukan. Tetapi ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso de Ponco, salam harmoni. Nah, Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.